Добро пожаловать на наш канал Keluarga Rusia Indonesia. Я Kezia. Спасибо за то, что смотрите и подписаны на этот канал. Для тех, кто смотрит видео в первый раз и еще не подписался, подписывайтесь. Please. Сегодня я хочу рассказать о том, как я была в больнице во второй раз. Kita lanjut aja ya pakai bahasa Indonesia, karena kalau misalnya pakai bahasa Rusia lidah aku tuh belibet banget, nggak tahu harus mau ngomong apa. Seperti yang tadi aku bilang, ini adalah pengalaman keduaku opnam di rumah sakit. Sebelumnya kalau misalkan kalian belum lihat pengalaman pertamaku, kalian bisa klik link di atas, atau enggak nanti aku kasih di description box pengalaman aku pertama kali untuk opnam di rumah sakit. Oke, kita mulai aja. Kalau misalkan dari pengalaman pertama, aku tuh bisa dibilang males lah untuk opnam lagi, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kejadian sebelumnya yang susternya galak-galak segala macam. Tapi ini dokter aku mengharuskan untuk diopnam karena istilahnya air ketuban aku kan lebih banyak, dan dia takut kalau misalkan aku itu melahirkan prematur. Jadi rumah sakit ini bisa dibilang itu rumah sakit khusus gitu kan, tapi bukan cuma untuk melahirkan atau ibu dan anak aja. Itu jadi kayak rumah sakit apa ya, mungkin bisa bilang rumah sakit kesuburan juga kayak gitu. Tapi aku lupa nama rumah sakitnya apa. Itu ada di daerah dekat stasiun metro Konkovo. Nah akhirnya karena emang diharuskan oleh dokter aku pun oke opnam kayak gitu kan. Oke opnam, dan sebelum opnam tuh kita diharuskan untuk rapid swab atau swab test gitu untuk COVID. Kita diharuskan untuk itu, jadi kita harus datang ke rumah sakit itu sebelum kita opnam. Itu tuh kalau nggak salah aku opnam tuh harusnya hari Senin, dan mereka nyuruh minta untuk tes rapid itu, tes swab test itu hari Jumat. Nah kita datang dong Jumat pagi-pagi. Itu tuh jarak antara rumah kita sama rumah sakit itu lumayan banget. Kira-kira kalau misalkan naik mobil tuh 1,5 jam, lumayan kan. Nah kita datang hari Jumat pagi-pagi. Nah kita daftar nih untuk rapid, untuk tes itu kan. Sebelumnya kasirnya itu juga agak mikir, dia nanya kamu kapan opnam, terus kita bilang hari Senin. Dia agak mikir bisa nggak ya ini opnam hari Senin, takutnya opnam hari Senin tapi datangnya hari Jumat, takutnya expired gitu tesnya. Terus akhirnya setelah agak lama gitu ada orang yang datang, oh nggak apa-apa karena kita datang pagi dan tes itu dibutuhkan pagi. Ya udah dong, kita daftar untuk tes itu, dan untuk tes ini gratis ya, langsung dari rumah sakit itu. Kita daftar, kita dapat kayak pendaftarannya kayak gitu, terus kita datang ke tempat ruangan untuk tesnya itu. Pas di ruangan, dokternya bilang, kamu kapan opnam? Aku bilang hari Senin, aku bilang kayak gitu. Enggak, ini terlalu cepat, kamu nggak bisa tes sekarang, karena kalau misalkan kamu tes sekarang, ini tuh expired 3 hari. Zong kan? Dia bilang, terserah sih kalau kamu misalkan mau, boleh-boleh aja, tapi dia nggak tanggung kalau misalnya kan pas hari Senin itu tuh udah expired tesnya. Aduh, aku mikir males banget, udah 1,5 jam perjalanan, datang ke sana cuma sebentar, tapi kan nggak bisa kan. Ya udah, akhirnya kita balik, terus kita tanya sama dokter yang di sana. Dia bilang, katanya pokoknya berarti prosedurnya selalu berubah-berubah. Mungkin yang dulu 4 hari sebelum bisa, sekarang nggak bisa, harus 3 hari sebelumnya. Oke, kita balik ke rumah. Besokannya kita datang, tapi untungnya kita nggak perlu daftar lagi. Kita datang, ini dokter yang beda, dan akhirnya aku tes itu sebentar banget, paling kurang dari 2 menitan lah. Habis datang terus kita langsung pulang kan, karena istilahnya cuma cepet nggak butuh apa-apa lagi. Nah pas hari Seninnya mereka minta kita datang jam 8:30 pagi. Kita datang dong ke sana jam 8:30 pagi, dan itu ternyata aku kira jam 8:30 itu langsung dibawa ke kamar istilahnya kan kayak gitu. Ternyata tuh enggak. Jadi ada beberapa ibu-ibu juga, itu kurang lebih sebelum aku ada 3 atau 4. Mereka masuk satu-satu gitu kayak pendaftaran lagi kan. Nah tapi yang bikin malesnya adalah
setiap orang itu mendaftar waktunya itu 30 menit, kayak ditanya-tanya segala macam 30 menit. Bayangin aja kita datang jam setengah 9, kita masuk tuh baru jam 10 atau setengah 11 gitu, aku lupa, pokoknya agak lama deh. Nah pas itu waktunya kita masuk kan, dia daftar gitu, catat namanya siapa segala macam. Tapi untungnya aku bilang aku nggak bisa bahasa Rusia, bukan nggak gitu, nggak bisa bahasa Rusia. Jadi dia izinin suami aku untuk masuk ke situ, bisa untuk ditanya-tanya, jawab pertanyaan beberapa. Nah pas kayak gitu, ada lagi masalahnya. Dia nanya, ini kamu gratis atau enggak, dan kayak gitu kan, karena kita pakai asuransi yang OMS itu ternyata di rumah sakit itu nggak gratis. Nggak tahu sih, mungkin karena aku orang asing atau gimana, aku nggak tahu. Karena sebelumnya karena sebelumnya untuk melahirkan tuh di sini gratis. Jadi kita mikir opnam pasti gratis dong, nggak ada kepikiran lah untuk bayar atau apapun. Suami aku bilang, oh nggak tahu, dia bilang kayak gitu. Dia bilang, oh yaudah kamu tunggu dulu, dia bilang gitu. Nanti coba aku konfirmasi gimana bayar atau enggak. Kita pokoknya disuruh nunggu di luar lah. Ya udah kita nunggu kan di ruang tunggunya itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itu nggak ada kabar sama sekali dong. Kita udah kesel, udah capek kan nih saya dari pagi. Kenapa juga nggak dari kemarin-kemarin dikasih tahu gitu kan. Nah akhirnya dia keluar, yang orang yang registrasi itu keluar. Dia bilang, ini kamu nggak gratis, harus bayar. Pokoknya ngomong summaringnya kurang lebih gitu. Aduh aku udah kesel banget, aku udah capek, suami aku juga udah capek kan, istilahnya dari pagi. Akhirnya kita keluar, kita datang nih ke ruangan yang dokter yang nyuruh kita untuk opnam itu. Dan ini dokternya cowok ya, namanya Yuri, nama dokternya itu Yuri. Kita datang ke ruangan dia, terus kita tanya. Nah untungnya pas kita datang tuh harusnya kita ngantri dulu tuh, ngantri beberapa orang karena kan ada orang sebelumnya. Untungnya kita udah disuruh masuk duluan. Ya udah kita masuk duluan. Dia bilang, iya ternyata itu kata atasannya untuk opnam itu bayar. Dia bilang untuk opnam bayar. Nah kalau melahirkan dan segala macamnya gratis. Akhirnya dia bilang untuk harganya itu 45.000 rubel atau 9 juta, dia bilang gitu. Dan itu untuk 2 minggu. Kita pun keluar, aku bahaskan sama suami aku, karena emang aku istilahnya udah malas opnam. Tapi waktu udah bawa tas gede lah, udah bawa makanan, aku bilang, udahlah nggak usah lah, kita nggak usah opnam. Aku bilang kayak gitu, nggak usah opnam, aku bilang kayak gitu. Lumayan 2 minggu terus bayarnya 9 juta, aku bilang kan. Aku masih punya kepikiran kayak gitu. Pemikiran aneh itu aku bilang, udahlah kalau misalkan udah minggu ini, minggu segini, nggak apa-apa lah, prematur. Kalau misalnya emang prematur, aku bilang kayak gitu. Aku karena udah saking malesnya kan, udah capeknya. Tapi suami aku bilang, janganlah, nggak apa-apa, udah kita bayar aja, dia bilang gitu, opnam aja. Ya udah dong, akhirnya kita bayar 9 juta itu ke mana? Kayak kasir gitu kan, kita bayar 9 juta. Nah tapi kita nggak tahu, maksudkan dia bilang untuk 2 minggu. Untuk 2 minggu itu apakah misalkan aku maksudnya perpanjang lebih dari 2 minggu, apakah harus bayar 9 juta lagi atau enggak, aku kurang tahu ya. Habis kita bayar itu, kita langsung datang ke gedung yang tempat opnamnya. Ya udah akhirnya kita habis satu orang keluar, kita langsung masuk tanpa nunggu yang lain, karena kalau misalnya nunggu yang lain kan pasti lama banget. Kita langsung masuk, kasih bukti bayarnya itu kan ke mereka. Nah nggak nunggu lama lah, nunggu lama nggak ya, aku lupa, nggak nunggu lama sih seingatku, nggak nunggu lama. Akhirnya nama aku dipanggil dan udah ada orang yang saya bantu untuk angkat tas kan. Nama aku dipanggil, udah ada orang bantu ngangkat tas. Kita pergilah itu ke ruangan untuk opnam. Nah pas ke ruangan opnamnya itu ternyata tuh bener-bener beda jauh banget sama rumah sakit pertama kali aku. Rumah sakit pertama kali kan yang aku bilang tuh rame banget orangnya, ini tuh benar-benar sepi, saya kayak gitu. Terus cepet juga, paling kalau misalkan untuk satu koridor itu kurang lebih berapa ya?
mungkin cuma 15 sampai 10 orang kayak gitu kan. Soal sebelumnya kan bener-bener banyak banget. Akhirnya aku dibawa ke kamar. Di kamar itu sebenarnya ada tiga ranjang, tapi cuma satu doang teman aku. Dia dari dia tinggal di Dagestan. Nah di situ aku carikan cari-cari lah, saya ngeliat setempat gitu dulu kan, gimananya. Nah terus pas hari pertama itu aku langsung dicek darah. Dan baru juga datang udah diambil darah tuh kayak 7 tube gitu loh, 7 tabung ya, 7 tabung lumayan gede-gede gitu, diambil 7 kan. Oh my god, tapi untungnya aku habis itu aku gak ngerasa pusing atau gimana. Untungnya aku datang tuh sampai siang kalau nggak salah, sampai siang mereka langsung kayak kasih makan siang gitu. Dan bedanya kalau misalkan di sebelumnya kan kita habis selesai makan ngasih ke mereka nih ke ruangan. Nah ini enggak, kita cuma taruh di atas kulkas kita aja, terus mereka ambil sendiri. Nah pas itu tuh pertama kali makan tuh lumayan lah rasanya, nggak buru-buru banget. Jadi aku mikir wah kayaknya enak nih di sini, maksudnya makanannya lumayan enak, nggak kayak kemarin. Tapi ternyata setelahnya sama aja. Nah habis makan siang aku ketemu dokter si Yuri itu, dia ke kamar terus kayak cek something lah, aku nggak tahu itu cek apa. Dan enaknya dia bisa bahasa Inggris, sama temennya yang dokter cewek itu juga bisa bahasa Inggris. Jadi di situ yang jaga istilahnya cuman 2 dokter aja, Yuri sama satu lagi yang nggak tahu namanya siapa. Nah habis dicek itu dia ke kamar aku lagi kan, dia bilang nanti kita rundingin dulu nih kapan untuk operasi ya, mungkin aku bisa bilang operasi pengambilan air ketuban itu. Nah pengambilan air ketuban tuh dia bilang besok, berarti Selasa. Tiba-tiba nggak jadi, dia bilang Rabu, dan akhirnya hari Kamis kan. Enaknya di rumah sakit ini tuh ternyata di dalamnya tuh ada wifi, maksudnya ada wifi-nya. Jadi istilahnya untuk aku bawa laptop bisa sambil kerja juga kan di sana. Sinyalnya juga lumayan kenceng wifi-nya. Nah terus jadi tuh aku di sana itu sebenarnya nggak diapa-apain juga sih. Istilahnya habis cek darah itu mereka kayak ngasih antibiotik setiap hari 3 kali, ditusuk gitu kan, kayak infus gitu, dijarumin. Nah 3 kali. Nah di sini terus enaknya bedanya lagi tuh si susternya tuh datang ke kamar kita istilahnya. Kalau sebelumnya kan kita harus ke sana dan rame banget, mungkin karena rame itu susternya jadi galak-galak atau gimana kan. Nah si susternya itu datang ke kamar kita kayak bisa ngasih obat segala macam, mereka yang datang kayak gitu. Jadi kita istilahnya nggak perlu ribet ke ruangan yang dituju kan, kecuali kalau misalkan untuk ngambil darah aja itu baru kita harus ke ruangan dia, walaupun nggak jauh-jauh banget. Nah akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu untuk pengambilan air ketuban. Pertamanya kan aku udah lihat-lihat dulu tuh di YouTube tuh pengambilannya gimana, udah ngeri aja, kayak disuntik gitu kan perutnya segala macem. Hari Kamis, jadi mereka datang ke kamarku, aku naik pakai kursi roda gitu kan, pakai kursi roda nunggu di sana. Ya lumayan, gak gitu lama banget. Terus pas aku masuk ke ruang operasi gitu, udah deg-degan tuh, aduh gimana ya. Tapi ternyata nggak seburuk atau sesakit yang dibayangkan. Sakit sih, tapi nggak sakit yang dibayangkan. Itu nggak lama sih, berapa lama ya, mungkin sekitar 10-15 menitan lah. Dikasih alkohol, terus habis itu dikasih aku lupa, anestesi. Nah terus diambil lah sama mereka. Aku sih ngerasa sih dia suntik kayak perutku gitu di bagian kirinya. Jadi pas sebelum suntik tuh kayak di USG lagi, dilihat lagi kan gimana, mungkin bayi atau apanya. Dan ternyata di usia kandungan aku pas itu kalau nggak salah 31 atau 32 minggu gitu, 31 apa 32 minggu, air ketuban aku tuh lebih 1,5 liter. 1,5 liter tuh kayaknya itu banyak banget, karena kalau misalkan aku lihat di
artikel atau di mana. Biasa orang kalau misalkan 36 minggu aja air ketubannya itu mentok-mentok 1,4 atau 1,6 kalau nggak salah. Nah tapi aku lebih 1,5. Berarti kan itu banyak banget kan istilahnya untuk usia kandungan pas 31 atau 32 minggu itu. Jadi itu pas aku diambil air ketubannya, aku tuh kayak senyum ketawa gitu kan, nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka ngomong sesuatu dan aku ngerti dikit, aku jadi ketawa. Kata dokternya, ayo jangan ketawa, dengan gitu. Ya udah aku nggak ketawa, 2 kali aku ketawa dan si dokternya bilang jangan ketawa kan, ya udah nggak ketawa. Terus habis selesai aku disuruh tiduran dulu, maksudnya jangan langsung gerak. Aku tiduran dan disitu kayak ada dokter muda gitu, dia nanya kan baik-baik aja segala macem, diajakin ngobrol kan sama dia. Ya walaupun terbatas sama bahasa kita, tapi dia ngajakin ngobrol gitu. Nah pas itu dia bilang kita tunggu suster dulu ya, dia bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita nunggu suster datang dan dia bawa kursi roda lagi kan, dia bawa kursi roda lagi. Nah di ruangan yang tadi aku operasi itu ternyata kayaknya sebelahnya tuh ada ruangan melahirkan, jadi aku bisa denger suara bayi gitu kan nangis. Pas aku keluar ada juga ibu-ibu yang habis selesai melahirkan sama anaknya kayak didorong pakai kasur kayak gitu kan. Nah sesampainya habis aku udah sampai di kamar, istilahnya aku beberapa jam tuh diem dulu kan, karena emang kalau misalkan gerak itu agak sakit di perutnya kayak gitu kan, tapi itu cuma sehari doang. Pas itu kan aku lagi duduk gitu di koridor, sering duduk di koridor juga kan karena nggak rame. Dokter aku datang, dia nanya gimana, dia nanya kayak gitu kan. Aku bilang dia nanya sakit gak segala macam, aku bilang agak nyaman, aku bilang agak nggak nyaman, tapi semuanya baik-baik aja dong, baik-baik aja kok, aku bilang kayak gitu. Nah terus aku nanya kira-kira kapan aku bisa pulang, nah kayak gitu kan, karena kan udah 4 hari tuh di situ, udah 4 hari. Terus dia bilang ya kemungkinan Senin kalau nggak ada apa-apa, dia bilang kayak gitu. Harusnya sih hari Senin tuh udah free, dia bilang gitu. Berarti kan kalau Senin itu 1 minggu ya 1 minggu, dan aku seneng lah lumayan kan misalnya nggak terlalu lama-lama juga di situ. Nah habis selesai operasi itu ternyata aku dikasih infus gitu, nggak lama sih, itu kayaknya sekitar 15-30 menitan doang, nggak sampai berjam-jam dikasih infus. Terus hari Seninnya pas aku tanya sama dokternya lagi, dia bilang ternyata aku belum bisa pulang tuh pas hari Senin. Aku belum bisa pulang, aku harus aku harus USG lagi. Ya udah, aku nunggu Senin. Pas nunggu Senin nggak datang kan, istilahnya nggak dipanggil. Terus aku tanya sama dokternya, dia bilang oh ternyata mereka nggak bisa hari ini, dia bilang gitu, besok, dia bilang gitu. Akhirnya Selasanya aku USG lagi, nggak lama sih USG. Mereka nanya lah kenapa di rumah sakit, dan mereka nanya kayak gitu kan. Aku bilang karena kebanyakan air ketuban, aku bilang kayak gitu. Terus habis itu mereka dokternya nanya lagi, kamu ini dokternya beda ya, bukan dokter yang Yuri itu, kamu udah diambil belum air ketubannya? Aku bilang oh udah, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, semuanya baik-baik aja kok, dia bilang kayak gitu kan. Habis itu udah selesai tuh USG. Aku kira tuh hari Rabunya bisa pulang, aku kira Rabu pagi bisa pulang kan, pas hari Rabunya ternyata aku dipanggil lagi untuk KTG itu jadinya KTG itu kayak periksa detak jantung bayi. Tapi ini dokternya nggak ngomong sama aku sebelumnya, tiba-tiba aku dipanggil. Ya udah aku kesana nunggu 1,5 jam. Itu lama banget, lumayan kan. Sedangkan teman-teman orang-orang yang sebelumnya sama aku tuh cuman 30 menit, bahkan ada yang lebih cepat dari itu. Dan aku setengah jam panggil, balik ke kamar. Terus dokter aku si Yuri itu datang. Dia kasih aku semua dokumen yang udah ada, misalnya kayak buku, di sini kan ada kayak buku periksa kehamilan lah, mungkin kayak gitu, sama hasil dari beberapa minggu itu kan. Nah, abis itu dia juga kasih kayak rekomendasi gitu. Besok nanya, udah boleh pulang. Itu tuh sekitar jam
2 atau 3 sore. Dia bilang, oh ya boleh, dan bilang gitu kan. Ya udah, karena aku nunggu suami aku untuk jemput juga, aku tinggal di situ istilahnya. Nah, aku tuh nunggu sekitar 1,5 jaman lah di rumah sakit itu. Dan pas 1,5 jam itu aku keluar sendiri. Nah, sebelumnya aku udah cari nih pintu exitnya itu di mana, pintu keluarnya itu di mana. Oh, di sini. Sama ada lift gitu kan, sampai aku kasih suami aku foto dulu sebelumnya. Ini apa gitu-gitu deh, supaya nggak ada kesalahan lagi kan. Nah, pas aku pulang itu tuh ternyata bawaan aku tuh lumayan berat juga, dan nggak ada yang nolongin istilahnya untuk bawa tas itu. Pas aku pulang, aku turun tangga. Nggak tahu kenapa di sini tuh kayaknya semuanya pakai tangga, nggak ada lift untuk pasiennya. Nggak ngerti juga kenapa. Aku turun tangga itu di lantai 3. Di lantai 3 turun tangga. Nah, pas udah sampai lantai bawah ada tulisan keluar kan. Aku keluar, nah kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Ada kayak mungkin suster atau siapa gitu keluar. Aku nggak tahu, aku nanya dia di mana pintu keluarnya. Dia bilang, oh nanti kamu lurus aja belok kanan, nanti ada pintu keluar di situ. Nah, aku ngikutin dong pintu keluar di situ. Pas dibuka tuh ternyata pintunya itu nggak bisa kebuka, kekunci. Nah, mungkin karena udah sore atau gimana kan, pintunya kekunci. Aku nggak tahu ya kenapa selama opnam ini yang selalu menjadi masalah adalah pintu keluar atau exit. Kedua kalinya ini aku mendapatkan masalah di situ. Susah banget gitu loh untuk cari exit atau pintu keluar dari tempat opnam atau rumah sakit. Untuk suasananya, menurut aku tuh di situ udah aman dan nyaman banget. Mulai dari kamar, WC dan segala macamnya tuh udah nyaman istilahnya. Walaupun di saat itu aku juga nggak boleh, suami aku nggak boleh jenguk, maksudnya kita cuma lihat-lihatan dari jendela. Itu nggak masalah banget buat aku. Dan pasti saya mereka bilang, oh belum bisa pulang hari ini, belum bisa pulang hari ini, aku juga nggak terlalu masalah besar. Jadi di sana tuh aku ngambil beberapa video tentang lingkungan sekitar, tentang pokoknya rumah sakitnya tuh gimana pas aku opnam. Cuman karena aku masih takut dan malu-malu untuk ngambil video kan, agak kurang bagus videonya, jadi mungkin agak suaranya kecil atau gimana, kadang-kadang hilang lah segala macam. Nah, nanti di akhir video aku akan kasih tahu kalian untuk video di rumah sakit itu tuh gimana. Nah, kesimpulan aku itu untuk harga 9 juta itu menurut aku itu nggak terlalu mahal, karena itu udah termasuk kayak obat-obatan, antibiotik, infus, terus kita nggak perlu bayar dokter lagi untuk 2 minggu, untuk berapa, satu minggu 3 hari ya berarti ya, 1 minggu 3 hari atau 2 hari. Terus untuk operasinya pun, misalnya pengambilan air ketuban itu kita udah include itu. Jadi menurut aku untuk harga 9 juta itu tuh nggak mahal menurut aku ya. Cuman nggak tahu juga kalau di Indonesia gimana, tapi setahu kalau di Indonesia kita harus bayar semuanya itu secara terpisah kan. Sekian video dari aku. Mungkin video ini agak panjang dan sedikit membosankan, tapi aku harap istilahnya video ini berguna lah istilahnya untuk kalian tahu perbedaan 2 rumah sakit itu gimana pas aku opnam. Nah, tunggu video-video kita selanjutnya, video aku sendiri atau video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, bunyikan lonceng dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Jadi guys, ini kamarnya. Maaf berantakan. Kalau di tempatku itu ada 3 kasur. Tapi yang di sini nggak ada ininya ya. Jadi ini buat kayak panggil suster gitu, nanti mereka datang. Ini chargeran, lampu kayak biasa. Terus di sini ada TV, ada AC juga. Nah, kalau di sini kulkasnya dia 1 kamar 1, tapi kecil gini. Ini untuk WC mandinya kayak biasa lah, shower. Terus ada gantungan, ada kaca juga tuh sama wastafel. Ini WC-nya kayak biasa kayak gini. Tuh, terus aku bawa sunlight. Bawa sunlight. Tapi sudah. Tapi di sini ada cepokannya.
bisa dilihat kalau misalkan ini tuh sepi banget di sini, paling cuma 10-15 orang satu kabinet. Dan mereka sediain antiseptik. Ini ruang dokter tubuh begini. Nah biasanya tuh seminggu berapa kali tuh mereka ada semprot disinfektan, jadi harus keluar. Tuh ada bunyi kan, itu berarti orang sudah ada di kesehatan. Lumayan daripada yang lain creamy. Ini itu makan malamnya, jadi pakai mashed potato sama ini kayak kandang atau dari apa, ini pun cabai nambah sendiri makanan ini. Karena aku tahu makanan gak akan enak, jadi biasanya aku bawa makanan kayak gini sendiri. Ini dicari sama ayam dimakan. Jadi karena nggak boleh masuk tuh lihat, aku bisa lihat Roman dari sini tuh kayak semut-semut nggak kelihatan banget. Atau enggak dari sini nih juga bisa nih tuh. Sedihnya ya karena corona.